Selamat malam semuanya. Sebelum kami mulai presentasi malam ini, terlebih dahulu saya ingin mengaturkan panganjali. Om Swastiastu. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada kelompok kami. Kami dari kelompok 4 malam ini akan mempresentasikan materi tentang perencanaan kapasitas dan agregat. Namun sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri dan anggota-anggota kelompok saya. Saya sendiri, Loputu Elvina Yanti, NIM 1902 013 Ninyoman Nani Utari, NIM 1902 013 470, Imade Perdi Adnyana, NIM 1902 013 520, dan Imade Gion Swardika, NIM 1902 013 521. Baik, adapun sepokok bahasan yang akan kami sampaikan malam ini, yaitu yang pertama ada konsep dasar dan peran strategis perencanaan kapasitas dan agregat dalam proses produksi. Yang kedua ada strategi perencanaan kapasitas produksi. Yang ketiga ada strategi perencanaan agregat dalam proses produksi. Dan yang terakhir ada tantangan atau isu strategis dalam kapasitas dan agregat dalam proses produksi. Baik, untuk materi presentasi pertama tentang konsep dasar dan peran strategis perencanaan kapasitas dan agregat dalam proses produksi akan dipaparkan oleh saya sendiri. Presentasi yang pertama yaitu konsep dasar dan peran strategis perencanaan kapasitas dan agregat dalam proses produksi. Perencanaan kapasitas. Konsep pertama yaitu pengertian perencanaan kapasitas. Ada dua pandangan dalam memaknai kapasitas. Yang pertama, apabila dilihat dari pandangan bisnis, kapasitas merupakan jumlah output yang dapat dicapai oleh sebuah sistem selama periode waktu tertentu. Yang kedua, dilihat dari sudut industri jasa, kapasitas dimaknai sebagai jumlah konsumen yang dapat ditangani selama beberapa waktu. Sedangkan pengertian perencanaan kapasitas menurut para ahli yaitu menurut Chase dan Jacep tahun 2005 T2430 mendefinisikan kapasitas sebagai kemampuan untuk menampung, menerima, menyimpan, atau mengakomodasikan. Yang kedua, menurut Chase dan Equilona tahun 1955 serta Chase dan Russell Taylor tahun 2000, kapasitas merupakan jumlah keluaran yang dapat dihasilkan oleh suatu sistem produksi dalam cakrawala waktu tertentu, yaitu selama 1 atau dalam beberapa tahun mendatang. Baik, dapat disimpulkan kapasitas atau capacity merupakan hasil produksi, throughput atau jumlah unit yang dapat ditahan, diterima, disimpan atau diproduksi oleh sebuah fasilitas dalam periode waktu tertentu. Konsep yang kedua yaitu tujuan perencanaan kapasitas. Sebuah keputusan yang diambil oleh seseorang manajemen operasi dalam merencanakan kapasitas akan memberikan pengaruh yang berbeda terhadap performanya. Menurut P-Script tahun 2000.2379, pengaruh-pengaruh tersebut antara lain yang pertama ada aspek biaya. Aspek biaya dipengaruhi oleh keseimbangan antara kapasitas dan permintaan atau tingkat output. Tingkat kapasitas yang melebihi permintaan berarti terjadi underutilization atas kapasitas atau tingkat utilitas kapasitasnya rendah. Hal tersebut akan menghasilkan biaya per unit yang tinggi. Yang kedua ada modal kerja. Modal kerja akan dipengaruhi apabila ada keputusan operasi untuk memproduksi persediaan barang jadi. Hal ini berarti permintaan akan terpenuhi, tetapi perusahaan harus mengeluarkan biaya persediaan sampai produk tersebut terjual. Konsep ketiga yaitu dimensi perencanaan kapasitas. Strategi untuk perencanaan kapasitas dipisahkan berdasarkan 3 dimensi waktu seperti yang diproyeksikan oleh Brown tahun 2001 T2 184, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada perencanaan jangka panjang atau long term. Perencanaan ini memerlukan waktu lebih dari 1 tahun. Sumber daya produktif seperti gedung, peralatan, atau fasilitas membutuhkan waktu yang lama untuk diperoleh atau dibuang.
Perencanaan kapasitas jangka panjang ini membutuhkan partisipasi dari manajemen puncak, karena keputusan yang diambil berkenaan dengan fungsi penambahan fasilitas dan peralatan yang memiliki jangka panjang. Keempat, metode perencanaan kapasitas. Menurut Yamit tahun 2003, metode perencanaan kapasitas produksi terdiri atas metode break-even point atau BEP dan metode linear programming atau LP. Adapun penjelasannya, yaitu yang pertama, metode BEP dapat digunakan untuk menentukan kapasitas produksi. BEP diartikan sebagai suatu keadaan ketika total pendapatan besarnya sama dengan total biaya. Yang kedua ada metode linear programming atau LP, merupakan teknik matematik untuk membantu manajemen dalam mengambil keputusan. Yang keempat ada kecepatan merespon kebutuhan konsumen. Kecepatan merespon kebutuhan konsumen juga terkena dampaknya, seperti melaksanakan kebijakan persediaan akan menghasilkan kepuasan bagi konsumen, karena konsumen dapat cepat menikmati produk yang berasal dari persediaan tanpa harus menunggu produksi barang tersebut. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Perencanaan kapasitas produksi. Menurut Yamit, perencanaan kapasitas produksi adalah jumlah maksimum output yang dapat diproduksi dalam satuan waktu tertentu. Tugas dan fungsi bagian produksi. Tugas utama dari bagian produksi dalam kaitannya dengan pencapaian tujuan perusahaan secara umum adalah berusaha mencapai biaya produksi yang rendah, mutu produk yang tinggi, tanggapan yang cepat atas permintaan, dan fleksibilitas untuk membuat beragam barang yang sesuai dengan selera dan spesifikasi pelanggan. Yang kedua, ada perencanaan agregat. Yang pertama, pengertian perencanaan agregat. Kata agregat mengimplikasikan bahwa perencanaan dilakukan dengan satu ukuran menyeluruh atas output. Tujuan dari perencanaan agregat adalah membuat tingkat output secara keseluruhan untuk kebutuhan permintaan pada masa depan yang berfluktuasi. Perencanaan agregat dihubungkan dengan keputusan bisnis lainnya seperti keuangan, pemasaran, dan manajemen SDM. Kata agregat dimaknai sebagai perencanaan yang dibuat pada tingkat kasar, dilakukan untuk memenuhi total semua produk yang dihasilkan, bukan per individu produk. Selanjutnya ada hakikat pentingnya perencanaan agregat. Perencanaan agregat dibutuhkan oleh para manajer operasional untuk menentukan jalan terbaik, meningkatkan kapasitas, dan memenuhi permintaan yang diperoleh dari peramalan dengan menyesuaikan nilai produksi, tingkat tenaga kerja, tingkat persediaan, pekerjaan lembur, tingkat subkontrak, dan variabel lain yang dapat dikendalikan dengan tujuan untuk meminimalkan total biaya produksi. Ada 4 alasan penting dilakukannya perencanaan agregat, yaitu untuk memaksimalkan penggunaan fasilitas dan meminimalkan risiko kelebihan penggunaan atas fasilitas dari fasilitas yang menganggur. Yang kedua, ada memastikan ketersediaan kapasitas yang cukup untuk memuaskan permintaan yang diharapkan. Yang ketiga, merencanakan perubahan pada kapasitas produksi yang sistematis untuk mencapai puncak dan lembah pada kurva permintaan pelanggan. Yang keempat, ada memperoleh keluaran yang paling optimum dari sumber daya yang tersedia. Selanjutnya ada fungsi perencanaan agregat. Menurut Nasution, fungsi dari perencanaan agregat adalah menyesuaikan kemampuan produksi dalam menghadapi permintaan pasar yang tidak pasti dengan mengoptimumkan penggunaan tenaga kerja dan peralatan produksi yang tersedia hingga total biaya produksi dapat ditekan seminim mungkin. Berdasarkan jangka waktunya, perencanaan agregat tergolong perencanaan jangka menengah dengan periode 3-18 bulan. Hal ini memegang peranan penting dalam perencanaan operasi secara keseluruhan. Dengan demikian, fungsi dari perencanaan agregat untuk menentukan perencanaan operasi jangka menengah yang mengoptimumkan kombinasi penggunaan sumber daya yang dimiliki perusahaan untuk dapat memenuhi permintaan pasar yang tidak menentu dengan tetap mempertimbangkan efisiensi biaya. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. D. Sifat perencanaan agregat. Menurut UPA, membuat laporan mengenai jumlah tenaga kerja dan laju kegiatan yang dibuat
untuk satu periode yang akan datang tidak dapat dinilai benar atau salah. Baik atau buruk hasilnya adalah semua perusahaan itu benar atau salah hanya dalam arti urutan perusahaan dalam periode waktu yang diperluas. Oleh karena itu, ada beberapa pilihan di antara sebagai berikut. 1. Pilihan perencanaan. Kedua, pilihan kapasitas. Pilihan kapasitas terdiri atas 5 pilihan, yaitu sebagai berikut. A. Mengubah tingkat persediaan dengan cara meningkatkan persediaan selama periode. Yang ke B. Meragamkan jumlah tenaga kerja dengan cara merekrut atau memberhentikan. Yang ke C. Meragamkan tingkat produksi melalui lembur atau waktu kosong. Yang ke D. Subkontrak. Dan yang ke E. Penggunaan karyawan paruh waktu. 3. Pilihan permintaan. Pilihan permintaan terdiri atas 3 pilihan, yaitu sebagai berikut. A. Memengaruhi permintaan. Yang ke B. Tunggakan pesanan selama periode permintaan tertinggi. Yang ke C. Perpaduan produk dan jasa yang kontorsional dengan musim yang berbeda. Strategi perencanaan kapasitas produksi. Taylor membedakan strategi perencanaan kapasitas dalam 3 tipe, yaitu sebagai berikut. A. Kapasitas land strategi. Suatu strategi pengembangan kapasitas yang bersifat agresif dan dimaksudkan untuk mengantisipasi pertumbuhan permintaan pada masa yang akan datang. B. Kapasitas lag strategi. Suatu strategi pengembangan kapasitas yang bersifat konvertatif. Peningkatan kapasitas dilakukan setelah terjadi peningkatan pasar. Strategi ini dimaksud untuk memaksimumkan masalah ekonomi investasi. Yang ke C. Appragal capacity strategi. Suatu strategi pengembangan kapasitas yang diselaraskan dengan rata-rata peningkatan estimasi permintaan. Perkenalkan, nama saya Madi Ganswadika, nomor absen 30. Di sini saya akan melanjutkan presentasi manajemen operasional, perencanaan kapasitas dan agregat. Di sini saya akan menjelaskan strategi perencanaan agregat. Adapun strategi perencanaan agregat yaitu meliputi yang pertama ada strategi perburuan atau case strategi. Strategi ini menyesuaikan tingkat produksi dengan jumlah pesanan yang ada dengan cara merekrut atau melepas tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan produksi. Yang kedua, ada strategi tingkat atau level scheduling strategi. Strategi ini mempertahankan tingkat produksi pada volume yang konstan. Yang terakhir ada mix strategi. Strategi ini melibatkan pengubahan lebih dari satu variabel yang dapat dikontrol. Selanjutnya ada tantangan atau isu strategis dalam kapasitas dan agregat dalam proses produksi. Terdapat 3 tantangan atau isu besar, yaitu yang pertama ada sulit terpenuhinya aspek konsistensi kebijakan. Sulit terpenuhinya aspek konsistensi kebijakan jangka panjang yang dibutuhkan untuk mengakomodasi perubahan organisasi atas perencanaan dan implementasi, yaitu ketika perubahan tersebut sering dipicu oleh munculnya teknik-teknik baru dalam manajemen. Yang kedua, ada model akuntabilitas yang relatif sederhana. Model-model akuntabilitas yang relatif sederhana yang ditemukan pada era modern di organisasi sektor bisnis, yaitu ketika direktur eksekutif bertanggung jawab kepada badan komisaris terhadap 2 hal, yaitu formulasi strategis, termasuk tujuan dan prioritas strategi organisasi, dan implementasi strategi, cara mencapai tujuan tersebut. Dan yang terakhir, ada perlunya perencanaan kapasitas dan agregat. Perencanaan agregat adalah perencanaan yang dibuat untuk menentukan total permintaan dari seluruh elemen produksi dan jumlah tenaga kerja yang diperlukan. Nah, itulah tadi presentasi tentang perencanaan kapasitas dan agregat dari kelompok 4. Baik untuk teman-teman yang ingin bertanya maupun ingin menambahkan, waktu dan tempat kami persilakan. Baik, itulah tadi presentasi dari kelompok kami. Jika
Jika ada kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan akhir kata kami tutup dengan Prama Santi. Om Santi 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 Om.